Nanti di akhir laporan kami kepada Presiden ada laporan menyeluruh dilampiri konsep rancangan undang-undang, revisi undang-undang Polri dan juga rancangan PP. Baik PP dalam rangka melaksanakan undang-undang ASN yang sejak 2023 belum disusun sampai sekarang, sudah 2 tahun lebih di era pemerintahan sebelumnya, maupun PP yang berhubungan dengan pelaksanaan berbagai undang-undang lain yang saling ada kaitan. Maka kami tadi sepakat untuk menggunakan metode omnibus baik dalam perancangan undang-undangnya maupun juga perancangan PP. Misalnya undang-undang kalau nanti ada kaitan dengan undang-undang lingkungan hidup, undang-undang tentang TNI, undang-undang tentang kehutanan, maka kita akan pertimbangkan ayat atau pasal yang saling terkait dengan kepolisian. Begitu juga tentang PP, udah jelas PP ini nanti banyak sekali kaitannya dengan undang-undang yang lain yang bisa dijadikan solusi untuk pembenahan sistem aturan yang tidak harmonis satu dengan yang lain, termasuk misalnya keluhan mengenai Perpol yang kemarin, substansinya berkenaan dengan lintas instansi, maka solusinya kita angkat ke tingkat aturan yang lebih tinggi supaya dia mengikat bukan hanya ke dalam tapi juga ke semua instansi terkait sambil memperbaiki kekurangan-kekurangan. Nah, itu yang sudah kami sepakati barusan, dan nanti selanjutnya kita mengusulkan kepada Pak Menko, dan Pak Yusril hari ini tidak hadir, kemarin dia hadir, Pak Tito dan Pak Sigit Kapolri ikut Presiden ke Padang, dan Pak Menteri Hukum di luar kota. Jadi kami cuma berenam. Nah, selanjutnya kita berharap ada koordinasi lintas kementerian di bawah koordinasi Pak Menko Hukum, HAM, dan IMIPAS. Nah, Pak Oto tadi akan mempersiapkan segala sesuatunya, di mana Komisi Percepatan Reformasi Polri akan menyampaikan masukan-masukan dalam rapat koordinasi antar kementerian. Begitu saja. Kalau ada tambahan, Pak Oto. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Jimli itu sudah benar, kita akan selesaikan ini melalui Omnibus Law. Tetapi yang perlu menjadi perhatian kita sekarang, saya melihat bahwa terjadi perdebatan hukum sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada keluar Perpol dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu terjadi, karena inti persoalan kan adalah apakah sebenarnya kita itu setuju dan apakah itu juga bermanfaat kalau anggota kepolisian itu bisa menduduki jabatan di kelembagaan tertentu. Kan itu persoalannya. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah, jangan hanya seperti di pengadilan itu main silat gitu kan, cari hukum-hukumnya aja, cari ke lubang-lubangnya, ya kan. Nah, kalau pengacara kan biasa cara ambil seperti itu. Tetapi yang saya lihat di sini adalah harus ada pemahaman bersama, kesempatan bersama, apakah memang perlu jabatan-jabatan tertentu yang ada kaitannya dengan Polri itu boleh atau wajib diduduki oleh Polri. Itu persoalannya. Sebab kita tidak boleh hanya melihat peraturannya saja. Kenyataannya di antara lembaga-lembaga yang ada di kementerian yang ada, banyak juga para pejabat-pejabat di internal kementerian itu yang berkeberatan kalau ini diisi dari Polri. Nah, jadi berarti kan harus kita diskusikan bersama apa yang boleh dijabat, mana yang boleh tidak. Ini tidak boleh dalam kebijakan tertentu, tapi antar lembaga itu harus bicara. Nah, di situ tadi Pak Prof. Jimli menyarankan, mungkinkah ini diambil alih oleh diambil alih di inisiasi
oleh Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk mengkoordinir segala lembaga-lembaga, semua lembaga yang terkait untuk membicarakan ini, supaya mungkin apakah perlu PP yang dikeluarkan segera untuk mengatasi persoalan ini. Saya katakan, ya tentunya nanti kita akan berkoordinasi dengan Pak Menko, karena Pak Menko belum hadir. Tapi itu adalah salah satu kemungkinan yang bisa dijalankan. Kan bahwa jangan kita terjebak dengan perdebatan-perdebatan hukumnya, tapi kita harus melihat substansi masalahnya. Kalau kita masyarakat dan semua kementerian sepakat bahwa nggak ada masalah, Polri masuk di kementerian lembaga yang ada, ya itu tinggal cari aturannya. Tapi kalau kita nggak sepakat, ya tentu kita juga cari, ya, masalahnya jadi susah, kan begitu. Jadi itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan segera. Nah kedua, dua lagi ya. Di luaran juga terjadi perdebatan tentang putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Ada yang mengatakan jadi putusan ini menjadi seharusnya kan menyelesaikan masalah. Tapi kan sekarang kan jadi timbul masalah. Karena putusan itu karena perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku surut. Ada yang mengatakan seketika itu juga harus berlaku. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita katakan adalah seketika putusan itu berlaku tanpa mempersoalkan kapan akibat hukumnya terjadi, maka yang jadi persoalan adalah banyak sekarang ini mempersoalkan di kalangan para advokat hendak mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan daripada pejabat yang berasal dari Polri yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan itu sudah tidak boleh umpamanya. Nah, berarti apakah jadi keputusan para dirjen, keputusan para sekjen ini menjadi batal ini? Kan ini menjadi persoalan kalau dibawa ke TUN umpamanya, keputusan-keputusannya itu. Nah, sehingga ini juga tadi saya lihat bahwa Polri melihat situasi ini karena tidak ada masa transisi yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Nah, memang kita akui berlaku sejak diputuskan. Tapi apakah langsung di ketika itu juga dia tidak boleh menjabat lagi? Dia tidak boleh bisa mengeluarkan keputusan lagi. Nah, ini masalah-masalah yang panjang sekali. Tetapi hukum kan harus mengatur untuk tujuan yang baik. Ya kan, harus ada bermanfaat, harus berkeadilan, gitu kan? Nah, jadi tidak bisa letterlek kita lihat begitu saja. Jadi banyak persoalan dan mudah-mudahan tim Reparasi Polri yang dipimpin oleh Pak Jimli ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu dengan baik. Terima kasih. Pak Mahfud. Saya singkat. Jadi nanti yang akan mengumumkan nasib Perpol 10 2085 itu adalah Mabes Polri. Entah momentum apa nanti yang akan ditentukan, tapi yang jelas keputusannya itu nanti sambil menunggu proses dimasukkan di dalam peraturan yang lebih tinggi, gitu ya Pak Jimli. Itu saja. Nah, kalau yang lain-lain tadi sudah diperdebatkan, ya, antara lain sudah disampaikan oleh Pak Oto dan Pak Jimli tadi. Sekian, makasih. Nah, jadi yang jelas kami udah bahas ya. Polri tadi yang hadir Wakapolri, komitmennya sesudah putusan MK tidak ada lagi penugasan baru, tidak ada lagi. Jadi sudah clear itu ya. Nah, cuman yang sudah keburu menduduki jabatan ini harus diatur dulu yang mana dan sebagainya, dan itulah perlunya ada PP terintegrasi tadi sebelum undang-undang omnibus tadi. Nah, gitu ya. Biar clear ya, biar masyarakat juga bisa lebih tenang bahwa ini sudah ada solusinya. Ya, oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Ya. Iya. Ya itu kan umumkan, nunggu momentum mungkin. Maksudnya Perpol? Iya, kami tidak tahu. Jadi kami lagi rapat bertiga malam-malam. Terus saya pulang ke rumah, saya dikasih WA ada Perpol baru. Saya
forward ke Pak Ahmad Dopiri, dia juga kaget. Ya, jadi kita nggak tahu. Nah, jadi kita berharap tadi sudah saya sampaikan, karena Komisi Percepatan Reformasi ini resmi dibentuk oleh Presiden, dan sejak awal saya sudah mengatakan jangan dipertentangkan dengan komisi internal. Itu sebabnya Kapolri langsung menjadi anggota komisi ini. Jadi ya ini nggak perlu ada perbedaan. Nah, maka kalau ada kebijakan-kebijakan baru, ya kita harus diberitahu sebelumnya gitu. Ya, mudah-mudahan kejadian kemarin tidak terjadi lagi. Ya, termasuk di internal polisi itu juga kami perlukan. Misalnya ada survei-survei yang dilakukan kerjasama dengan lembaga survei. Nah, data-data itu kami juga perlukan. Jadi Pokja ini kan banyak yang orang luar kepolisian, jadi perlu ada dialog informasi dari dalam dan dari luar, kira-kira itu cukup ya. Oke. Bukan melarang, komitmen kepolisian, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Kapolri dan juga tadi Wakapolri, pengangkatan baru tidak ada lagi. Pokoknya sesudah putusan MK, ya, itu tidak akan ada lagi. Nah, menunggu aturan yang pasti ke depan. Yang kedua, perlu disampaikan juga dari informasi tadi, niat menerbitkan perpol itu, maksudnya itu baik. Ialah untuk, ya kan, bukannya tidak menjalankan putusan MK, bukan. Maksudnya itu untuk menjalankan putusan MK. Sambil mengatur yang sudah menduduki jabatan ini begini, diaturnya begitu. Nah, cuma kan timbul masalah, ya kan, disebutnya dengan angka sekian, ternyata ada kementerian yang tidak disebut, gitu loh. Jadi mestinya nggak usah pakai angka, supaya ini diangkat itu atas permintaan dari lembaga-lembaga yang bersangkutan. Misal ya, ada undang-undang lingkungan hidup. Nah, sekarang lingkungan hidup dan kehutanan bikin Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Nah, sekarang malah dua kementerian dipisah, masing-masing Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Menterinya kirim surat kepada Kapolri, minta dong supaya dirjennya dari polisi. Jadi polisi itu posisinya dimintai, gitu loh. Bukan Polri yang ngirim pasukan, gitu loh. Bukan begitu. Jadi ada kebutuhan dan masuk akal dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup. Ini judulnya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, iya kan? Jadi masuk akal dia minta. Jadi jangan jadi salah sangka seolah-olah polisi ini aktif ngirim, enggak begitu. Dan sampai sekarang sudah sering saya jelaskan, ada 56 ya instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan melakukan penyidikan. 56 itu yang disebut PPNS. Ya, 56 digabung kalau polisi, jaksa, KPK ditambahkan totalnya 56. Nah, 56 itu by law, semuanya itu diatur di undang-undang. Gitu kan? Nah, nanti pas pelaksanaannya, dia kan perlu orang pengalaman, minta kepada polisi. Jadi itu kira-kira ya, supaya tidak disalahpahami, bukan salahnya polisi, dia dibutuhkan. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh perpol itu untuk mengatur, dia menjalankan putusan MK, cuma ada kekurangannya. Nah, antara lain, tadi saya sudah sebut. Tapi ini bukan hanya polisi, kalau membuat peraturan, sering dalam pertimbangan tidak sebut ada putusan MK. Menimbang, mengingat Undang-Undang Polri nomor sekian, Lembaran Negara nomor sekian, titik. Seolah-olah undang-undang yang dijadikan rujukan, undang-undang lama yang belum berubah karena putusan MK. Jadi orang menafsirkan, wah ini membangkang terhadap putusan MK. Padahal itu kekeliruan yang lazim di mana-mana, semua kementerian. Maka saya anjurkan ya, semua pejabat yang membuat peraturan
Bahkan semua perguruan tinggi membuat skripsi, tesis, disertasi. Kalau mengutip undang-undang, harus diperhatikan apakah sudah ada perubahan atau tidak undang-undang itu berdasarkan putusan MK. Sehingga mengingatnya itu ditambah, koma, sebagaimana telah berubah dengan putusan MK nomor sekian, dalam kurung berita negara nomor sekian. Gitu. Oke, cukup ya? Oke. Oh, Anda. Nanti akan diumumkan kira-kira minggu ini. Ya? Siapa punya ini?